Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika pertemuan ketiga. Hari ini kita masih membahas bab 1 pola barisan dan deret bilangan dengan submateri yaitu deret aritmatika. Dengan Ibu Kiki Rizkia, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, apa sih yang akan kita pelajari? Pertama, pengertian dari deret aritmatika. Yang kedua, deret aritmatika diketahui A dan B. Yang ketiga, deret aritmatika diketahui A dan UN. Yang keempat, soal cerita dari deret aritmatika. Oke, pengertian deret aritmatika itu apa ya? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Oke, perbedaan dari deret aritmatika dan barisan aritmatika itu seperti apa? Misal diberikan dua contoh seperti ini kita sebut barisan aritmatika. Kemudian juga diberikan dua contoh seperti ini, yang ini kita sebut deret aritmatika. Apa nih perbedaan barisan dan deret aritmatika? Kita lihat masing-masing cirinya. Kalau barisan aritmatika, penulisan angka dipisahkan oleh tanda koma. Kita lihat di sini 2,8, 14, 20, dan seterusnya. Sedangkan untuk deret aritmatika, penulisan angka dipisahkan oleh tanda tambah. Kita lihat di sini, 2 tambah 4, tambah 6, tambah, dan seterusnya. Kemudian, yang ditanya adalah suku ke N atau UN. Kita lihat di sini pertanyaannya, suku ke 21 atau suku ke 38. Sedangkan kalau deret aritmatika, yang ditanya adalah jumlah N suku pertama atau SN. Kalau tadi suku yang ditanya, kalau sekarang yang ditanya jumlahnya. Lihat kata-katanya, tadi suku, sekarang jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika. Gitu ya. Di sini tulisannya barisan aritmatika, di sini deret aritmatika. Tapi deret aritmatika tidak harus kata-katanya deret, tapi bisa seperti ini. Nih, membentuk barisan aritmatika. Nah, ini masuknya barisan atau deret? Kita lihat di kata tanyanya. Yang ditanya adalah hitunglah jumlah. Jumlah seluruh kursi. Jumlah itu adalah kata kunci. Penjumlahan itu adalah kata kunci dari deret. Berarti soal ini yang ditanya adalah tentang deret, bukan barisan. Walaupun di sini tertulis barisan, tapi ini adalah deret. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kita lihat rumus deret aritmatika itu apa saja. Ternyata deret aritmatika itu kita punya dua rumus. Untuk yang pertama, rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 kurung buka 2A ditambah kurung buka N dikurang 1 kurung tutup dikali B. Dengan keterangan SN adalah jumlah N suku pertama, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda. Jadi bedanya di sini rumusnya SN ya, bukan UN lagi. Oke, ini jika diketahui A dan B diketahui. Nah, rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2 kurung buka A tambah UN. Lebih singkat, atau disingkat ini A tambah UN-nya menjadi atun. Jadi SN sama dengan N per 2 atun. Kalau ini sama ya keterangannya dengan UN. UN adalah suku terakhir. Oke, ini jika diketahui A dan UN. Dengan UN adalah suku terakhir. Berarti yang ini karena tidak ada UN-nya, anggaplah untuk rumusnya ini jika UN-nya tidak diketahui. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Deret aritmatika diketahui A dan B. Rumusnya adalah yang tadi. SN sama dengan N per 2 kurung buka 2A tambah N dikurang 1 dikalikan B. Oke, langkah-langkahnya tentukan A, tentukan B, tentukan N, masukkan A, B, dan N ke rumus deret aritmatika. Oke, contohnya, jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah dan seterusnya adalah, kita lihat di sini jumlah, berarti kita harus pakai rumus
rumus SN, bukan rumus UN, beda lagi. Jadi nanti kita pakai rumus SN ya. Oke, kita tulis dulu A-nya. Tentukan A. A itu adalah angka pertama. Jadi A-nya sama dengan 3. Tentukan B. B itu adalah pengurangan angka kedua dan angka pertama. Dikurang, berarti B-nya adalah 5 dikurangi 3, sama dengan 2. Kemudian tentukan N. N adalah dari kata jumlahnya. Jumlah 20 suku pertama, berarti ini adalah N-nya. N-nya sama dengan 20. N-nya 20, yang keempat masukkan ke rumusnya. Jadi pertama kita tulis dulu rumusnya. Kemudian kita masukkan A-nya 3, di sini 3. Terus B-nya 2, di sini 2. N-nya 20, di sini 20, di sini 20. Tinggal diganti di bawahnya. Jadi sama dengan S20, ini juga 20. S20 sama dengan 20 per 2, kurung buka 2. 2A itu artinya 2 dikalikan A. 2 dikali dengan 3 ditambah 20 dikurangi 1 dikali dengan 2. Oke, yang pertama kita hitung, ini bisa dicoret. 20 dibagi 2 itu 10. Terus 2 kali 3 jadi 6. 20 dikurangi 1 jadi 19. Yang itu dulu kita hitung. Jadi ini 10 kurang buka 6 ditambah 19 dikalikan 2. Kemudian ada perkalian, jadi kita dahulukan perkalian. 19 dikali 2 menjadi 10 kurung buka 6 ditambah 48. Kemudian ada kurung, kita dahulukan penjumlahan di dalam kurung. 6 tambah 48, 54. Jadi sama dengan 10 kurung buka 54. Kurung buka kalau menempel seperti ini artinya dikali. Jadi artinya 10 dikali 54 sama dengan 540. Jadi jumlah 20 suku pertama deret ini adalah 540. Ini kalau kita jumlahkan terus nih, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah dan seterusnya sampai 20 angka, itu jumlahnya adalah 540. Oke, ini latihannya bisa dikerjakan nanti ya. Yang ketiga, deret aritmatika diketahui A dan UN. Rumusnya yang lebih singkat tadi, SN sama dengan N per 2A tambah UN atau atun. Nih, UN itu adalah tadi suku terakhir. SN sama dengan N per 2 atun. Oke. UN adalah suku terakhir, langkah-langkahnya tentukan A, tentukan B, tentukan UN, kemudian cari N dulu. Ini nih langkah yang ini nomor 5, langkah yang lumayan panjang. Kita harus tentukan N dulu dari rumus UN, kemudian masukkan A, UN, dan N ke rumus yang ini. Oke, kita lihat langkahnya. Jumlah suku pada deret bilangan 6 tambah 11 tambah 16 tambah titik-titik tambah 46 sampai 46 yang mau kita tambah. Bagaimana caranya? Yuk kita jawab. Tentukan A. A-nya adalah 6. Tentukan B. B-nya adalah 11 dikurangi 6. Sama dengan 5. Terus 3. Tentukan UN, suku terakhir. Ini. Angka terakhir di soal. Ini adalah UN. Sama dengan 46. Angka terakhir. Oke, UN-nya 46. Kemudian cari N dari rumus UN sama dengan A tambah N dikurang 1B. Jadi kita gunakan rumus UN lagi nih. Jangan lupa rumus UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Ini buat cari N-nya dulu. Karena lihat dari soal. Jumlah semua suku pada deret bilangan. Nggak ada kalimat jumlah 8 suku. Tapi semua suku. Semua suku artinya N-nya belum tahu. N-nya berapa ini? N-nya berapa? Di rumus kan kita butuh N, tapi di sini belum tahu N-nya berapa. Jadi cari N dulu. Yang keempat kita cari N dulu. Kemarin kita sudah belajar ya cari N. Jadi kita tulis rumus UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. Kita masukkan rumus-rumusnya. UN-nya 46, A-nya 6, tambah N-nya itu adalah yang ditanya, N, B-nya adalah 5. Jadi tulis di bawahnya 46 sama dengan 6 ditambah N dikurangi 1 dikalikan 5.
Pertama kita kalikan dulu ya. N kali 5 jadi 5N. Min 1 kali 5 jadi min 5. Jadi 46 sama dengan 6 tambah N kali 5 5N. Min 1 kali 5 min 5. Kemudian ini 6 sama min 5 bisa dijumlahkan jadi 1. Jadi 46 sama dengan 6 dikurang 5 jadi 1. 1 tambah 5N. Kemudian satunya pindah ruas ke kiri jadi min 1. Jadi 46 dikurangi 1 sama dengan 5N. 46 dikurangi 1, 45. 45 sama dengan 5N. Kemudian 5-nya pindah ke bawah jadi pembagian. Jadi 45 dibagi 5 sama dengan N. N-nya sama dengan 9. 45 bagi 5 itu 9. Baru dia dapat N-nya sama dengan 9. Kalau N-nya sudah dapat, sudah lengkap nih. Ini sudah dapat juga sekarang. Baru boleh kita ke langkah kelima. Masukkan A, U, N, dan N ke rumus yang atun. Yang kelima, tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan N per 2 kurung buka A tambah UN. N-nya tadi barusan kita dapat 9. 9 di sini 9. Nanti A-nya adalah 6. UN-nya adalah 46. Oke, bisa kita isi. S9 sama dengan 9 per 2 kurung buka A-nya 6 tambah UN-nya 46. Jadi kita cukup menyebutkan suku pertama dan suku terakhir. 6 tambah 46 di dalam kurung. Kemudian N-nya dibagi 2. 9 dibagi 2. 9 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa, berarti tetap aja 9 per 2. Yang kita jumlahkan ini. 6 tambah 46, 52. Nanti 52 coret sama si 2. Jadi tetap 9 per 2 kurung buka 52. Ini bisa dicoret nih. Nah gitu ya. 52 dibagi 2 adalah 26. Berarti sisanya adalah 9 kurung buka 26 gitu ya. 9 kurung buka 26 artinya dikali. 9 dikali 26 sama dengan 232. Sudah selesai. Jadi jumlah semua suku ini 6 tambah 11 tambah 16 dan seterusnya sampai 46 adalah 234. Seperti itu ya. Latihannya juga bisa dikerjakan nanti. Yang keempat, soal cerita dari deret aritmatika. Kita gunakan rumus yang panjang aja yang di awal. Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A tambah N dikurangi 1 kali B. Oke, soal cerita. Dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada baris pertama, 24 kursi pada baris kedua, 28 kursi pada baris ketiga, dan selanjutnya bertambah 4 kursi. Jika dalam gedung itu terdapat 15 baris kursi, banyak kursi seluruhnya adalah... Oke, kita ilustrasikan dulu soal cerita ini. Oke, baris pertama ada berapa kursi? Baris pertama ada 20 kursi. Jadi tulis gini. Kemudian pada baris kedua ada 24 kursi. Buat lagi di bawahnya 24 kursi seperti ini ya. Lebih panjang gitu karena lebih banyak. Kemudian baris ketiga ada 28 kursi. Berarti lebih luas gitu ya. Kemudian dan selanjutnya bertambah 4 kursi. Nah, ini pertambahannya adalah bertambah 4 kursi. Ke bawah juga nanti bertambah 4 kursi ya. 20 ke 24 tambah 4. 24 ke 28 juga bertambah 4 kursi. Karena teratur nih 4 kursi berarti ini masuknya adalah aritmatika. Tapi pertanyaannya ini deret atau barisan. Kita lihat kata tanyanya. Banyak kursi seluruhnya atau jumlah kursi seluruhnya, ya kan? Banyak kursi seluruhnya berarti jumlahnya nih 20 tambah 24 tambah 28 sampai seterusnya ada 15 baris kursi. Jadi kan ini terus ya memperpanjang sampai bawah ada 15 baris sampai bawah nih, baris 1 2 3 sampai 15. Nah, kita mau jumlahin nih berapa nih? Baris dari 1 sampai 15, jumlahnya ada berapa kursi sih di gedung pertemuan itu? Nah, kita langkah-langkahnya sama dengan sebelumnya. Kita cek dulu. Baris pertama ini adalah A, ya kan? Ini adalah A. A-nya itu adalah 20 karena di baris pertama ada 20 kursi. Kemudian kata bertambah 4 kursi kita sebut sebagai B. Jadi B-nya sama dengan
4. Jadi dapat A-nya 20, B-nya 4. Kemudian kita tulis di sini A-nya 20, B-nya 4, kita butuh N. N-nya 15. Kenapa 15? Dari kata sini yang ditanya. Jika dalam gedung itu terdapat 15 baris kursi. 15 baris kursi itu adalah barisnya. Baris itu adalah N. Jadi N-nya sama dengan 15. Dapat N itu dari kata tanyanya. Nih, 15 baris, ini N-nya. Jadi N-nya 15, kita masukkan ke rumus ini, Sn. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N dikurangi 1 kali B. N-nya kita ganti di sini 15, di sini 15, di sini 2, 20, di sini 15, B-nya itu adalah 4. Jadi kita turunkan tulisnya S15 sama dengan 15 per 2, kurung buka 2, 2 kali 20, ditambah 15 dikurangi 1 dikali 4. Yang pertama, 15 nggak bisa dibagi 2, berarti diabaikan saja. Kemudian ini 2 kali 20 jadi 40, 15 dikurangi 1 jadi 14. Ini kita salin di bawahnya. 15 per 2 kurung buka 40 tambah 14 dikalikan 4. Di sini ada perkalian, bisa kita kali menjadi 15 per 2 kurung buka 40 ditambah 14 kali 4 50. Nah, di sini ada penjumlahan di dalam kurung jadi 90. Nah, ini tetap turun terus sama dengan 15 per 2 kurung buka 96. Ini bisa dicoret, 96 dibagi 2. Ya, bisa dicoret ya. 96 dibagi 2 adalah 48. Berarti sisanya adalah 15 kurung buka 48. 15 kurung buka 48 artinya 15 dikalikan 48. 15 kali 48 sama dengan 720. Jadi banyak kursi seluruhnya di gedung ini adalah 720 kursi gitu ya. Angkanya sama A, B, N, SN, didapat deh hasilnya. Asal kamu tahu A itu adalah dari kata baris pertama. Baris pertama A-nya 20. Dari kata ini bertambah 4 kursi, berarti B-nya sama dengan 4. Terdapat 15 baris kursi, berarti N-nya sama dengan 15. Sampai sini paham ya? Kemudian ini soal latihannya, soal ceritanya ada 3, jadi total latihannya nanti ada 7 soal, bisa dikerjakan. Nah, sampai sini penjelasan dari Ibu, semoga kalian semua bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, dan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.